Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, senang banget ya mendengar semangat kalian semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita sendiri, tapi sering tidak kita sadari. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Oke, buka si clue ya. Nah, ini sudah terlihat di layar ada satu organ yang ada di dalam tubuh kita. Ada yang tahu namanya organ apa? Ya, betul sekali. Ini adalah organ jantung. Nah, coba kalian bayangkan nih, tanpa kita sadari, jantung kita ini berdetak lebih dari 100.000 kali dalam satu hari. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih darah bisa mengalir ke seluruh tubuh hanya dengan satu organ jantung ini aja? Hari ini kita akan cari tahu jawabannya bersama-sama ya. Oke, sistem peredaran darah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tiga organ atau sistem yang ada di dalam tubuh kita, yaitu jantung, darah, dan juga pembuluh darah. Nah, jadi dengan pembelajaran hari ini diharapkan nantinya kalian akan bisa menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian utama sistem peredaran darah, serta bisa menjelaskan peran jantung, darah, dan juga pembuluh darah. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, Ibu minta kalian angkat tangan terlebih dahulu nih, angkat kedua tangan terlebih dahulu. Sudah? Nah, kemudian yang di sebelah tangan kanan ini ambil dua jari, seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah. Lalu diletakkan di pergelangan tangan. Nah, kalian apakah merasakan adanya getaran atau detakan seperti itu? Nah, pastinya terasa ya. Nah, rasakan denyut nadi kalian dan hitung detaknya selama 15 detik. Sudah? Oke, masih menghitung ya. Oke, sudah ya. Nah, lalu kalikan hitungan kalian tadi dengan kalikan 4 untuk mengetahui nih berapa kali sih jantung kalian ini berdetak dalam 1 menit. Nah, sudah bisa diturunkan tangannya. Oke, Ibu tanya nih, dari mana sih? Ada yang tahu nggak dari mana sih asal denyut nadi kalian yang kalian rasakan tadi itu? Ada yang tahu asalnya dari mana? Ya, betul sekali. Denyut nadi yang kita rasakan barusan itu adalah berasal dari jantung yang sedang memompa darah ke seluruh tubuh. Luar biasa sekali, bukan ya? Nah, hari ini kita akan menyusuri nih jalur yang dilalui darah dari jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, dan nah, pada akhirnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, jadi fungsi dari sistem peredaran darah manusia ini sendiri adalah untuk mengangkut darah, oksigen, dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah manusia ini memiliki tiga bagian utama. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga darah itu sendiri. Nah, kita ke yang pertama dulu nih, jantung. Nah, jantung itu merupakan organ yang berotot, ini bisa dilihat organ yang berotot, yang seukuran kepala tangan kalian sendiri. Ini. Dan fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Gitu ya. Dan jantung ini sendiri memiliki 4 ruang. Bisa dilihat sini, ada 4 ruang. Ada serambi kanan atau atrium kanan, ada serambi kiri atau atrium kiri, ada bilik kanan atau ventrikel kanan, dan juga ada bilik kiri atau ventrikel kiri. Nah, untuk perjalanan darah itu sendiri, kita lihat bareng-bareng ya. Jadi, darah berasal darah yang berasal dari tubuh yang bagian atas itu akan menuju ke bagian serambi kanan, di mana darah ini mengandung banyak sekali karbon dioksida sehingga harus dilewatkan ke jantung. Setelah itu darah masuk ke dalam bilik kanan dan dibawa menuju ke paru-paru bagian kiri. Di sini paru-paru di atasnya ya. Nah, disitulah darah yang kaya akan karbon dioksida
karbon dioksida tadi itu akan digantikan dengan oksigen, sehingga darah nantinya akan penuh dengan oksigen. Nah, darah yang penuh dengan oksigen tadi akan dibawa menuju ke jantung melalui serambi kiri di sini. Setelah itu akan dialirkan akan dipompa menuju ke bilik kiri dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, jadi gampangnya gini ya. Jadi dari tadi, darah yang berasal dari tubuh akan dimasukkan ke serambi kanan. Nah, darah ini mengandung banyak sekali karbon dioksida. Tanda merah ini adalah tanda bahwa ini banyak karbon dioksida, sedangkan kalau biru ini banyak oksigen. Ingat-ingat ya. Jadi darah yang penuh dengan karbon dioksida tadi itu akan masuk ke jantung di bagian serambi kanan. Kemudian akan dialirkan ke bilik kanan dan diteruskan ke paru-paru untuk digantikan dengan oksigen atau ditukar dengan oksigen. Nah, darah yang penuh dengan oksigen ini akan dikembalikan lagi ke jantung melalui serambi kiri, kemudian dipompa ke bilik kiri dan diedarkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, sampai sini sebelum kita lanjut ke pembuluh darah, Ibu ingin bertanya nih. Ada yang masih ingat nggak apa nama ruang jantung yang pertama kali menerima darah dari tubuh? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat penjelasan Ibu yang barusan? Oke, benar ya. Jadi, ruang jantung yang pertama kali menerima darah dari tubuh adalah serambi kanan. Jadi, darah yang tadi yang mengandung banyak sekali karbon dioksida dari tubuh akan disalurkan ke jantung melalui serambi kanan. Kita lanjut ke pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri itu merupakan tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan juga kapiler, yang masing-masingnya ini memiliki ukuran dan struktur yang berbeda. Kita akan bahas lebih dalam di sini. Nah, ini bisa dilihat strukturnya ini berbeda. Kalau arteri, dia ini punya dinding yang paling tebal di antara ketiga jenis pembuluh darah. Ya, lingkarannya itu paling tebal di antara kapiler dan juga vena. Sehingga dia ini bisa untuk menahan tekanan yang tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Sementara itu, kalau si vena, dia ini nggak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri. Sehingga hanya bisa dilalui dengan tekanan yang rendah. Selain itu, si vena juga punya katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Nah, kemudian si pembuluh darah terakhir, kapiler, dia ini punya dinding yang paling tipis. Kalau tadi arteri punya dinding yang paling tebal, kalau kapiler ini punya dinding yang paling tipis, yang memungkinkan zat-zat seperti oksigen dan juga gula bisa melewati dinding dari pembuluh darah ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini masing-masingnya ini punya peran masing-masing. Peran yang unik dalam sistem peredaran darah. Si arteri, dia ini membawa darah keluar dari jantung, membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau si vena, dia ini membawa darah kembali ke jantung atau masuk kembali ke jantung. Kalau si kapiler, dia ini membantu pertukaran zat di antara darah dan juga jaringan. Jadi ingat ya, A untuk arteri dan away dari jantung. Jadi artinya away itu kan menjauh. Artinya arteri membawa darah keluar dari jantung. Kalau si vena, dia ini kebalikan dari arteri, dia bawa masuk darah ke jantung, kembali ke jantung. Kalau si kapiler, dia ini membantu pertukaran zat di antara darah dan juga jaringan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih ke darah. Darah ini merupakan cairan khusus yang sebagian besarnya terdapat di dalam pembuluh darah pastinya ya. Dan dia ini memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, platelet atau keping darah, dan juga plasma darah. Kita lihat satu-satu. Yang pertama sel darah merah. Ada yang tahu nama lainnya sel darah merah itu apa? Betul sekali, eritrosit. Dan kalau sel darah putih itu nama lainnya adalah leukosit. Kalau platelet nih, nama lainnya tadi apa? Keping darah, gitu ya. Oke, jadi
untuk sel darah merah sendiri, dia ini bawa banyak sekali oksigen dan nutrisi dan partikel sisa. Kalau sel darah putih, fungsinya dia ini untuk melawan penyakit dan melindungi tubuh kita dari infeksi. Jadi kalau ada patogen atau zat asing yang masuk ke tubuh kita, yang bertugas sebagai eh, prajuritnya itu adalah sel darah putih gitu. Jadi tubuh kita akan aman kalau ada sel darah putih. Nah, selanjutnya platelet atau keping darah. Dia ini fungsinya untuk membantu proses pembekuan. Jadi kalau kalian punya luka nih atau tidak sengaja terkena pisau misalnya di jari kalian. Nah, fungsinya si keping darah atau platelet ini adalah untuk membekukan darah di sekitar area yang luka sehingga nantinya darah tidak mengalir terus-menerus. Seperti itu supaya nggak kehilangan banyak darah. Kemudian plasma darah. Dia ini merupakan cairan warnanya kuning pucat, tempat komponen lainnya mengapung di dalamnya. Jadi dalam plasma darah ini komponen seperti sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah itu ada melayang-layang di dalam plasma darah. Nah, untuk komposisinya darah sendiri, 50%, 55%-nya itu terdiri dari plasma darah, dan sisanya itu adalah sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah atau platelet. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri nih, sebelum materi kita selesai nih, Ibu ingin kalian berkelompok dulu dan saling menjelaskan tentang aliran darah tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi secara singkat melalui jantung tanpa melihat catatan atau buku ATM-nya. Bisa dimulai ya. Dua orang ya, supaya lebih efisien dan efektif. Oke, sudah? Oke, Ibu mau memberikan beberapa pertanyaan ya. Jadi yang pertama, pertanyaan, jelaskan perbedaan arteri dan juga vena. Adakah kelompok yang ingin menjawab atau yang ingin menjelaskan kepada teman-temannya? Oke, jadi betul ya. Arteri tadi kita lihat ya. Nih, arteri punya dinding yang paling tebal. Fungsinya tadi apa? Untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. A, ingat A untuk arteri dan away. Away itu menjauh dari jantung. Kalau vena, dia punya dinding yang lebih tipis dari arteri dan fungsinya apa? Untuk mengalirkan darah masuk kembali ke jantung. Kayak gitu ya. Terus pertanyaan kedua nih, apa fungsi platelet atau fungsi keping darah dalam tubuh kita? Oke, betul sekali ya. Jadi keping darah itu fungsinya untuk pembekuan darah. Jadi saat kita nanti terluka, entah itu luka yang besar atau kecil, dia ini fungsinya untuk membekukan darah. Supaya apa? Supaya darah yang dihasilkan ini tidak terlalu banyak untuk keluar dari tubuh kita sehingga darah kita tidak kehilangan banyak darah saat terluka kayak gitu. Oke, mari kita simpulkan dari seluruh materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Sebelum itu, adakah yang ingin merangkum nih atau menjelaskan apa yang dipahami hari ini, materi hari ini? Ada yang ingin menjelaskan? Tidak ada. Oke, Ibu aja ya. Jadi, sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh sekaligus membuang kotoran dari tubuh kita. Ada tiga organ, yaitu jantung, darah, dan juga pembuluh darah. Kalau jantung ini punya 4 ruang yang tadi. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Dan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau darah itu sendiri punya 4 komponen, yaitu sel darah merah, sel darah putih, platelet atau keping darah, dan juga plasma darah. Fungsinya untuk membawa oksigen, nutrisi, dan juga partikel sisa. Kemudian pembuluh darah punya 3 jenis, yaitu arteri, vena, dan juga kapiler. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk saluran atau aliran darah menuju ke tempat lain. Seperti itu. Nah,
sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan tugas nih pada kalian. Memberikan tugas, iya, pada kalian. Jadi Ibu ingin kalian merasakan sehari bersama sel darah merah. Artinya apa nih Bu? Jadi Ibu ingin kalian menuliskan cerita seolah-olah kalian ini adalah sel darah merah. Jadi kalian bisa menggunakan pertanyaan panduan seperti yang tertera pada slide. Yang pertama, seperti apa penampilan kalian sebagai sel darah merah? Apakah lonjong, apakah kotak, apakah bulat, gitu ya, bisa dijelaskan. Kemudian tugasnya kalian apa sih? Kemudian dari mana sih? Atau di mana kalian bisa ditemukan di dalam tubuh manusia? Di otak kah? Di jantung kah? Di kaki, di tangan kah? Nah, itu bisa dijelaskan ya. Kemudian jalur, alur, dari mana dan kemana kamu pergi. Gitu, dari mana, misalnya dari otak ke kaki atau kaki ke tangan gitu ya. Itu bisa dijelaskan melalui, bisa dibuat poster, bisa digunting-gunting, atau juga bisa menggunakan media online gitu, terserah kalian. Tapi sekreatif mungkin ya. Jadi kalau bisa menggunting aja secara poster yang dibuat dengan tangan sendiri gitu ya, kan dengan media. Tapi kalau dengan media tidak apa-apa. Yang penting kalian paham nih apa eh, s- kalian paham sehari bersama sel darah merah. Jadi kalian diharapkan nanti bisa memahami sel darah merah kehidupan seperti apa di dalam tubuh manusia. Seperti itu. Nah, oke, sudah paham semua tugasnya? Oke, jadi tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan, dikumpulkan di saat kelas yang sama seperti ini, gitu ya. Nah, baik, anak-anak, terima kasih atas antusiasme kalian hari ini. Untuk tugas ini jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Kalian bebas menambahkan cerita apapun, gambar-gambar apapun, ilustrasi apapun, itu terserah kalian, sekreatif mungkin. Jadi minggu depan kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Jangan lupa belajar dan jaga terus kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.